Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kudus, Engkau senantiasa menuntun dan melindungi jemaat-Mu melalui Roh Kudus. Kami memohon kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami dipenuhi sukacita dan setia melakukan kehendak-Mu sebagaimana Yesus Kristus setia dan taat kepada-Mu. Terimalah doa permohonan kami dalam kasih-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau angkat pujian kita dari Kidung Pujian suplemen ayat nomor 197 ayat 1 dan 2. Jemaat yang mengumpulkan diri, kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tak layak mengampuni hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengakui
segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepada-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan percayalah firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang nanti. Amin. Yesus Tuhan penebusku, dengarlah doa kami. Oleh karena itu, mari kita angkat Kidung Jemaat Suplemen dari nomor 147 ayat 1 sampai 3.
ayat 1 sampai 15 yang dibacakan oleh Pak Tun. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batseba binti Elia, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Amin." Ayat 12. Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Dia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Amin. Berbahagialah siapa yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan. Amin. Saudara yang terkasih, kita mau angkat pujian kita dari Kidung Pujian suplemen ayat nomor 134 ayat 1, 2, dan 3. Ombak dahsyat mendera.
tenggelam dapat juga tertolong. Pakailah diriku Tuhan, menyinarkan kasih-Mu, sampai ku dengar panggilan kembali ke rumah-Mu. Biar bernyala semalam, menerangi lautan. Mungkin orang kan tenggelam, dapat juga tertolong. Jemaat yang datang. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ajarlah kami ya Tuhan bahasa cinta-Mu, agar kami dapat semakin dekat kepada-Mu. Kita angkat Kidung Pujian Suplemen ayat nomor 99 ayat 1, 2, dan 3.
2 dan 3. Warga jemaat edisi Pekan Budi 2024, pimpinan majelis jemaat dan seluruh majelis jemaat di Indonesia mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat ibadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Pelayan pada Minggu tanggal 4 Agustus 2024, kebaktian 1 khotbah dan tadi studi khotbah, agenda calon syarmas Sarjana Sinaga, ujian calon syarmas Nancy KPA, warta jemaat Ketua Jeffrey Saragi, persembahan tahun itu orang Manado, penyambut jemaat Ketua dari Saragi, pemusik Noel Manado, singer Aulia Sinaga dan Andes Sitompul, operator fokus Tesia Lawoho, operator song Ardi Rubat. Kebaktian 1 tentang bahasa Indonesia masuk jam 30 menurut kebaktian kode SOP. Kebaktian 2 khotbah penentang 7.30, agenda Ketua Febriani Saragi, ujian syarmas Saragi, warta jemaat Ketua Merdok Sinati, persembahan calon ketua Ketua dan calon ketua Ketua kami jemaat Kapolri Purba dan Inang Helmi Sumayu, pemusik Kemanalu, singer seksi bawah, terus parkir Juli Saragi dan Leo Simanjura, operator fokus Rich Saragi, operator soul Olan Syedipan. Kebaktian 2 tentang bahasa Sunda,
masuk jam 10 udah kebaktian model. Berikut pelayanan ibadah pertemuan sektor pada Jumat tanggal 2 Agustus 2004 dimulai pukul 19.00. Sektor 1 bertempat di rumah Polda Sulawesi Selatan, alamat Jalan Danau Sentarum dan Mani 3, Kota Kedua Mani, agenda dalam sama Sudah Pea, ujian sama-sama Siksa, oleh kebaktian berdoa bahasa sekolah. Sektor 2 bertempat di rumah Polda Sulawesi Selatan, alamat dalam semua dalam Gang Raya 7, Kota dan Terjadi 32, agenda sebuah Manulu, ujian calon sebuah Masjid Purba, oleh kebaktian berdoa bahasa sekolah. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga calon sebuah Manulu Saragi, alamat Jalan Raya Sekapu, Komplek Kota Raya Asli nomor D29, Kota Sebuah Febrian di Saragi, agenda sebuah Jepri Saragi, ujian sama-sama Saragi, oleh kebaktian berdoa bahasa Simalung. Yang berikut sektor rutin sermon setiap Selasa mulai pukul 19 bertempat di Wisata Guna, kesaksian setiap Kamis mulai pukul 16 bertempat di Wisata Guna, latihan pelayanan ibadah minggu setiap Kamis mulai pukul 19 bertempat di gedung gereja, kontribusi setiap hari Sabtu dimulai pukul 18 bertempat di gedung Serbaguna. Yang berikut pengetahuan hubungan dalam perayaan dalam tahun Republik Indonesia yang ke-79, maka sekolah minggu merayakan sukacita kemerdekaan melalui ibadah dan perlombaan HUT RI pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2024 dimulai pukul 9.00 sampai dengan 12.15 bertempat di Agrowisata Trinidad, Jalan Parit, Harunan Pal 9, Sungai Kakak, Kabupaten Budaya, Kalimantan Barat. Busana yang dipakai baju kaos merah dan putih, celana olahraga dan sepatu. Demikian disampaikan. Yang berikut ibadah pengawalan atau penghiburan kepada keluarga Ali Semboyan berdua akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2024 dimulai pukul 19.00 bertempat dengan alamat Jalan Buddha, Komplek Aliamin, Kompleks Semarang Agung nomor B35. Mari kita ibadah penghiburan. Yang berikut pertemuan sesi Bapak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2024 bertempat di rumah keluarga calon siap masuk bersinaga 20 menit dimulai pukul 19.00 dan alamat Jalan Baras 2, Komplek Bernama P2 nomor 1 Pontianak. Pelayan firman Cipta Bumane, agenda Tombol Sinaga, Bola Kedua Rian Selamat. Mari kita Bapak hadir dalam ibadah bersama. Yang berikut acara majelis pada Sabtu tanggal 7 Juli 2024 sebagai berikut. Pertama, pertemuan gabungan di gereja depan yang menjauhi adalah sektor sehingga untuk konsumsi juga tidak langsung dari sektor yang menjauhi. Yang berikut hasil rapat majelis evaluasi program dan keuangan, maka terkait protokol jemaat akan dilakukan ibadah di gereja yaitu di bulan Agustus. Ulang tahun GKI Pontianak akan digabungkan dengan Polo Kosong di bulan September dan kegiatan retret berubah menjadi ibadah Padang yang rencananya akan dilakukan di bulan Oktober. Tahun ini untuk memenuhi gaya kegiatan pelayanan di GKPS Pontianak di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, BU dan iuran dikonia dibuat dalam bentuk doktor pripe. Dokter pripe per keluarga minimal sebesar Rp1.582.315 per tahun atau disebut dengan berat 4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan dokter pripe bisa melalui bendahara jemaat atau ketua sektor. Warta keuangan telah diterima persembahan bulanan dari keluarga Sebuah Jepri Kosraga Bertarigan untuk bulan Juli Rp250.000. Telah diterima atau PP tahun 2024 dari keluarga Idam Cipurba Berskangnya Rp500, dari keluarga Sebuah Jepri Kosraga Bertarigan Rp50.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 27 Juli 2024
rupiah. Laporan keuangan untuk Dr. Ripe saldo per 27 Juli 2024 31.490.500 rupiah. Laporan keuangan Rendah Serbaguna saldo per 20 Juli 2024 25.870.338 rupiah. Jemaah yang semuanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama untuk Siti Purba, yang kedua untuk Dasman Suryani Saragi, yang ketiga untuk Epifani yang tadi Purba, yang keempat untuk Christopher Fernando Saragi, yang kelima untuk Bapak Ramses Girsang, yang keenam untuk Raya Evander Purba, untuk Kevin Ronaldo Purba, untuk Eklesia Ajaran Sumatera, Inang Era Juliana Tarigan, untuk Inang Maudina Uli Borudasoid, dan Erpan Pemenangan Tangan. Dan bikin warna pada hari ini, selamat hari Minggu kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata hari dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur untuk jalan Tuhan dalam setiap hidup kami baik-baik. Kalau sudah juga Tuhan telah mendengar tiap kegiatan akan kami laksanakan Bapa dalam seminggu ke depan, dimulai dari semua majelis, PH seksinya, latihan pelayanan dalam minggu, pertemuan sektor, dan juga Tuhan Margurusi, serta kehidupan Tuhan kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan yang kudus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan baik berkuasa, setiap proses persiapan yang akan kami laksanakan Bapa dalam seminggu ke depan. Terus juga Tuhan, beserta Tuhan yang boleh melayani pada seminggu depan, dan juga Tuhan yang boleh berkati, Bapak, dan Bapak, kami boleh terbeban tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, boleh sekiranya boleh meringankan amal kami, hadir dan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang sudah kami jadwalkan dalam seminggu ini. Inilah doa yang Bapa, kami melaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pembina
Tuhan yang mengubah kita di pagi hari yang penuh sukacita dan berkat ini, diambil dari Injil Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita adalah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya umat Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Dia kepada Petrus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Petrus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat seorang kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Dia berkata kepada murid-murid, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 batu penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Ya, ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Dia mengirim pula ke gunung seorang diri. Amin. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi. Jemaat yang berbahagia. Dan disebutkan cerita tentang Yesus yang memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tapi masih ada perempuan yang tidak dicatat, masih ada anak-anak yang tidak dicatat, jadi jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Yesus memberikan kebutuhan orang banyak itu. Tentu kita juga memamerkan kalau kita yang di sini yang tidak sampai 100 orang ini, pasti juga Tuhan akan berikan cukupkan kebutuhan kita. Kata kunci yang penting kepada kita saat ini adalah kebutuhan dan keinginan. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu terima kasih kita akan sedikit memahami firman Tuhan ini dengan sedikit belajar tentang Injil Yohanes ini, kapankah ditulis dan dalam konteks apakah dia ditulis. Karena ini sangat penting kita supaya kita bisa memahami dengan lebih benar lagi tentang pesan firman Tuhan
Tuhan dalam teks ini. Baik Bapak Ibu, di slide itu sudah kami tampilkan kira-kira tahun penulisan Injil Yohanes. Disebutkan Injil Yohanes ditulis pada tahun antara sekitar tahun 90 sampai ke 100. Kalau Yesus meninggal usia 33, berarti ini ada usia sendanya ditulis tahun 90, ditulis setelah 52 tahun setelah kematian Yesus. Pesannya apa? Pesannya bahwa apa yang dituliskan oleh Yohanes ini, salah satu murid dari Tuhan Yesus ini, adalah benar-benar terjadi. Misalnya, kita yang hidup tahun 2004 kalau disuruh menuliskan kejadian tahun 100 sebelum kita pasti kesulitan. Kira-kira seperti itu. Kita harus sulit menuliskan itu, dan belum tentu juga valid karena kita bukan pelaku dari kejadian tersebut. Tapi ini Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus, menuliskan ini setelah 52 tahun kematian Yesus dengan pesan berarti Injil Yohanes ini benar-benar valid secara sejarah, secara data. Dan yang terjadi pada saat itu ditulis karena memang ada beberapa konteksnya. Ada penganiayaan, ada judisme yang menarik kepercayaan kepada kejadian, ada konsolidasi doktrin dan filsafat iman. Kami tidak akan banyak di sini menjelaskan intinya. Ini yang terjadi pada saat itu, sehingga penulis Injil Yohanes perlu untuk menuliskan Injil Yohanes. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang sangat berbeda. Sekarang tidak ada penganiayaan dalam kondisi kita pada saat ini, tidak ada lembaga judisme, tidak ada konsolidasi doktrin, tidak ada filsafat Yunani. Tetapi yang ada dalam kehidupan kita saat ini mungkin sama dengan apa yang mereka alami. Dan kita akan sedikit belajar Bapak Nam dan juga Bapak Koso, ketika Injil Yohanes ini dituliskan, kira-kira apa tujuannya? Karena penulis ketika menuliskan sesuatu pasti ada tujuan, ada pesan yang mau disampaikan. Dan ini disampaikan oleh penulis Yohanes di suratnya ini, di Injilnya ini di Yohanes 20 ayat 31. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu jemaat terkasih, ada dua tujuan penulisan Injil Yohanes. Pertama, semua yang tercantum di sini telah dicatat. Artinya semua yang dituliskan oleh penulis Injil Yohanes dicatat dengan tujuan satu, supaya kamu percaya Yesuslah Mesias. Yang kedua, supaya kamu hidup di dalamnya. Saya mau jelaskan dulu yang pertama. Supaya kamu percaya Yesuslah Mesias. Apakah artinya Yesuslah Mesias? Mesias itu bahasa Ibrani, Mesias artinya yang diurapi. Dan dalam bahasa Yunani dari situ kita dapat kata Kristus. Jadi Yesus disebut juga dengan Yesus Kristus dan Yesus Mesias. Mengertikah kita akan artinya itu? Kira-kira seperti itu. Yesus Mesias, Yesus Kristus. Mesias artinya yang diurapi. Di perjanjian lama, imam dan raja yang akan melaksanakan tugas akan disebutkan Mesias atau yang diurapi. Berarti Yesus adalah Mesias, berarti dia diurapi untuk memimpin manusia ini untuk keluar dari dosanya. Yesus Kristus artinya Yesus adalah orang yang diurapi. Dan yang kedua, supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup sangat penting dalam Injil Yohanes. Karena nanti kehidupan ini akan membedakan kita dengan kehidupan orang di luar Kristus. Misalnya, kalau ada perkataan Yesus yang terkenal di Yohanes 3 ayat 16, dan karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal kepada dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup di dalamnya artinya hidup dalam kekekalan. Jadi kita yang hidup dalam Kristus belajar tentang atau mengimani tentang kita hidup dalam kekekalan. Selain itu hidup dalam kenikmatan. Misalnya ketika Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan kenikmatan. Tapi saya tahu bahwa itu ketika mendengar khotbah di awal-awal ini akan terasa tidak menarik karena ini adalah sejarah, ini adalah doktrin. Tapi kita memang harus belajar tentang ini, tentang sejarah dan doktrin di awal-awal. Nanti dalam penjelasan selanjutnya kita akan belajar kepada
kehidupan kita. Jadi kita sudah belajar kapan Injil Yohanes ditulis, apa tujuannya, dan kita akan belajar apa pesan firman Tuhan ini. Sebelum sampai ke sana, saya ingin memperlihatkan kepada kita gambar atau foto. Ini disebutkan dengan gereja penggandaan. Jadi cerita tentang Yesus yang menderitakan di maut dan dibuktikan itu adalah cerita yang kalau benar-benar terjadi. Dan karena itu gereja melalui tradisinya membangun gereja tepat di mana Yesus membuat mukjizat itu. Jadi ada 3 gambar di sana, yang gereja tampak luar itu, itu gereja tampak luar. Jadi itu yang di bagian kanan itu bagian altar gereja di dalam, dan di gambar ini itu gambar mosaik. Kalau kita perhatikan ada di sana cuma roti dan 2 ikan. Jadi ini disebutkan dengan gereja penggandaan. Ini untuk mengingat dan mengenang cerita mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Gereja penggandaan di Takwa. Nanti bisa disearching. Kalau di Takwa banyak namanya gereja menyebut gereja Takwa. Takwa itu apa? Takwa itu bahasa Arab. Artinya 7 mata air. Karena dulu di sana tempat di dalam gereja ini ada 7 mata air. Itu sekilas informasi. Kemudian kita akan masuk ke hal yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Apakah pesan Yesus melipat benda dari roti dan 2 ikan? Ada 4 yang mau disampaikan kepada kita, jemaat yang terkasih. Yang pertama, dengan cerita ini hal yang luar biasa yang bisa kita pahami bahwa Yesus mengetahui kebutuhan kita. Ketika dia bertanya kepada muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di dalam teks diceritakan bahwa banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti atau mendatangi Yesus. Jumlahnya tadi sudah disebutkan, pasti lebih dari 5.000 orang. Dan pertanyaan yang bisa kita kemukakan, mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan ini secara waktu terjadi pada kapan? Bagi hari, siang hari, atau sore hari? Injil Yohanes tidak mencatat itu, tapi karena cerita ini juga tercatat dalam Injil Markus, Matius, Lukas, kita dapat menjawab itu. Terjadi pada sore hari. Berarti sebelum terjadi katakanlah pelipat ganda ini, Yesus lebih dahulu mengajari orang banyak yang datang kepadanya. Dan setelah Yesus memberikan pelajaran kepada mereka, dan Yesus tahu mereka telah kenyang dengan firman dan pengajaran, Yesus tahu masih ada yang kurang dari orang banyak yang datang kepada dia. Apakah itu? Bahwa mereka itu sudah lapar. Mereka itu sudah lapar. Dan Yesus tahu kehadirannya bukan hanya membuat kenyang secara rohani, tapi juga harus memperhatikan kebutuhan jasmani orang yang mendengarkan itu. Yesus tidak mau hanya berbicara tentang firman, tapi juga berbicara tentang kebutuhan real yang mereka inginkan pada saat itu. Ini konteksnya. Karena itu ketika dibertanya kepada para murid, hari sudah mulai malam, bagaimana yang kita lakukan ini? Para murid berkata, ya suruhlah mereka pulang. Itu menurut para murid solusinya. Orang banyak itu suruhlah pulang. Tapi menurut Yesus tidak. Harus engkau berikan mereka makan. Jadi menurut konsep pelayanan Yesus, ini juga nanti bisa kita refleksikan dalam konteks pelayanan kita. Karena memang pelayanan yang baik itu harus beranjak dari kebutuhan orang yang kita layani. Ada 3 hal, Bapak Ibu, nama Bobo, yang harus penuh dalam kehidupan kita. Pertama, ini harus kita imani supaya hidup kita dalam kondisi salom. Ada 3 yang pertama, kenyang atau penuh secara iman. Yang kedua, penuh dalam urusan jasmani, perut. Dan yang ketiga, penuh atau berisi kantong. Ini yang perlu berisi dalam hidup kita. Berisi iman, berisi perut, dan berisi kantong. Kalau ini kurang dalam hidup kita, pasti akan membuat kita kurang merasakan salom dalam hidup ini. Ada mungkin berisi secara iman, tapi secara perut tidak mungkin juga ya. Jadi nasi sampai Bapak Ibu tadi datang ke sini sarapan, ada yang tidak sarapan, atau satu dengan ini ada yang
Karena itu ini menjadi ciri khas membuat kita merasakan selalu hidup. Iman berisi, kantong berisi. Dan Yesus ini yang dilakukan, Yesus tahu gak hari itu sudah berisi secara firman. Dia sudah mengajar mulai pagi sampai sore. Tapi Yesus tahu ada lagi kebutuhan mereka, namanya kebutuhan jasmani. Dan ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui mukjizat itu. Yesus tidak mau yang mendengarkan itu pulang dengan perut yang kosong. Dan ini menjadi refleksi juga ke dalam pelayanan kita sebagai gereja dan sebagai orang yang percaya, supaya kita memberikan pelayanan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat kita. Karena memang kadang-kadang gereja berkata apa, jemaat berkata apa, tidak nyambung. Nah, gereja memberikan pelayanan ini tapi itu tidak menjawab kebutuhan dari jemaat. Tapi mari kita lihat sejenak. Ketika pesan yang pertama dalam khotbah kita, Yesus mengetahui kebutuhan kita. Saya mau bertanya kepada Ibu. Yesus mengetahui kebutuhan kita. Ini adalah Injilnya. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memahami, mengetahui, mengerti apa kebutuhan kita. Seorang istri tidak akan bisa sempurna mengetahui kebutuhan suami dan sebaliknya. Gereja pun jangan pernah berharap bisa menjawab semua. Jangan pernah menjawab, mengetahui kebutuhan dari jemaat. Hal yang paling kritis sebenarnya, saya mau tanya, jemaat yang hadir pada saat ini, tahu apa kebutuhan pendeta di sini? Yang melayani di Borneo, tahu apa kebutuhan? Saya bertanya kepada desa, saya tahu nggak apa kebutuhan dari Bapak ini? Tidak akan pernah tahu kita apa yang dibutuhkan oleh teman, sahabat, kekasih, pasangan, atau gereja sekalipun atau majelis jemaat. Tidak akan pernah kita bisa mengetahui segala apa yang kita butuhkan. Mungkin di sini yang dibutuhkan adalah topangan atau hiburan, yang dibutuhkan di sini adalah uang, yang dibutuhkan ini adalah menetapkan visi. Kita tidak tahu akan hal itu. Karena itu kita sering kecewa. Kita berpikir orang lain mengetahui apa kebutuhan kita, tapi kita tidak memenuhinya. Karena itu kita bisa kecewa. Dengan tegas, firman Tuhan berkata kepada kita, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui kebutuhan manusia selain daripada Yesuslah yang bisa mengetahui kebutuhan kita. Karena itu jangan pernah kecewa dengan gereja, jangan pernah kecewa dengan pelayan, jangan pernah kecewa dengan teman, sahabat, pasangan atau siapapun itu, karena tidak mengetahui kebutuhan kita. Kasih tolong ini dulu kita mengatakan ini di haleluya Pasal 22 hanya Yesuslah. Untuk Yesus itu anak perlu bangun. Ini Injilnya. Jadi saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, yakini bahwa Yesus tahu apa yang kita butuhkan pada saat ini. Kepada ketika 12 September. Hampir. Ketika 12 itu. Dari Sabtu, harus tahu saya ya. Apa ini? Nah, yang perlu kita semario kita Yesus. Hanya Yesus yang mengetahui apa yang kita. Dan yang kedua, pesannya apa ini? Kuasa Yesus melampaui keterbatasan kita. Ada dua murid yang berkata pada saat itu. Ketika Yesus berkata, di mana membeli roti? Dia bertanya kepada Filipus. Dan ini jawaban dari Filipus. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Itu sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita boleh bertanya, kenapa sih Filipus yang ditanya? Filipus ini kan salah satu murid Tuhan Yesus yang berasal dari Bethsaida. Jadi saya dari tempat mujizat ini ada 14 km. Jadi ini tempat yang paling dekat. Dan Filipus tahu di mana membeli roti. Hanya dia tanya kepada si Filipus. Kemudian si Andreas juga berkata, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti cerai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu coba perhatikan pola pikir para murid ini. Si Filipus dan si Andreas ini mewakili pola pikir kita. Pola pikir kita di dalam memahami pekerjaan Tuhan. Ada perhitungan di sini, ada ketidakpercayaan di sini. Dan ini mewakili pola pikir kita. Si Filipus berkata tidak akan cukup. Si
di dalam perjalanan hidup kita ini. Tidak akan cukup lah. Ini menandakan keterbatasan manusia di dalam menjawab persoalan pada saat itu. Tidak akan mungkin, tidak akan cukup. Padahal kan Injil berkata atau berpesan bukan tentang apa yang dilakukan oleh manusia, tapi apa yang dilakukan oleh Allah. Dan terjawab sudah. Para murid sendiri memiliki pikiran seperti ini, mewakili pikiran kita, tapi firman Tuhan memberikan pesan yang luar biasa kepada kita. Kuasa Yesus melampaui keterbatasan manusia. Betapa sering kita menganggap Allah itu tidak berkuasa memenuhi kebutuhan hidup kita dengan berkata tidak mungkin. Apakah artinya saya seperti ini? Tidak mungkin. Seperti ini kondisinya. Mujizat sekali lagi berkata tentang kemustahilan. Dan tidak mungkin ini kita itu menurut pola hidup kita. Tapi dari kita selalu berubah bahwa kita tidak mungkinan yang menurut kita dulu kalau kita berpikir kita sekarang ternyata mungkin dalam pekerjaan Tuhan. Nama Bosok misalnya saat ini. Pernahkah berpikir akan berkuliah di hutan di Pontianak ini dari kampung sana? Pernahkah berpikir orang tua di kampung sekarang menghubungi hari kemarau harus mengirim uang kepada kalian? Pernahkah berpikir ada uang untuk dikirim? Mungkin akan berkata 22 hari sudah. Nah mungkin, tapi ada kalau tidak ada seperti itu. Tapi yakini nanti mujizat Tuhan kalian akan berhasil tamat dari sifat pergaulan kalian. Inilah namanya kuasa daripada Tuhan. Nama kedua kembali nama kuasa berkat Tuhan melimpah. Dan kalau kita baca misalnya di Yohanes 6:13 bercerita tentang Yesus yang menunjukkan menurut para murid menunjukkan roti dibagikan yang baru dibagikan. Ada di sini manajemen berkat. Manajemen berkat yang dimulai dari orang banyak yang disuruh dulu. Ini luar biasa. Biasanya orang ramah disuruh dulu. Agak sedikit memberontak dengan seperti itu. Mereka disuruh dulu. Kemudian setelah mereka duduk, roti dan ikan yang telah diberkati Tuhan, jadi roti yang mereka makan ini adalah roti yang diberkati Tuhan dibagikan dan mereka makan. Dan setelah mereka makan dan kenyang, maka sisanya itu dikumpulkan dan ada sisa 12 bakul. Dari 5 roti dan 2 ikan sisa 12 bakul. Pertanyaan sederhana, yang makan ini kenyang enggak? Kenyang enggak? Karena ada orang makan, ya kalau dulu cerita di kampung, ya zaman-zaman Islam mungkin menurut itu aja. Bagi si paman pimpinan indah dari berikutnya atau di paling kita nasi. Kalau ini orang tua yang tahu nak, berapa waktu nak beri nasi, pulang boleh berang. Jadi gue itu semangat tapi kan busuk. Tapi kalau kita lihat di firman Tuhan ini, apakah yang mereka yang memakan ini yang menerima roti dan dua ini memang benar-benar benar? Kalau kita baca misalnya di Yohanes 6 ayat 11. Sebanyak yang mereka hindari, sebanyak yang mereka hindari. Berarti apa? Berarti mereka yang makan ini sangat benar. Dan kalau kita buat refleksi sederhana, kalau Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada mereka dengan memberikan makan, pertanyaan sederhana refleksi kepada kita, apakah juga berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita? Banyak pertanyaan. Tapi mari kita jawab itu dengan apa yang diberikan Tuhan kepada orang banyak ini. Apakah yang diberikan Tuhan kepada orang banyak ini? Yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah kebutuhan mereka, bukan kita.
sebenarnya penuh dengan kelimpahan asal kita memahami Yesus memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena inilah kegagalan para murid atau orang banyak pada saat itu. Mereka kan sudah kenyang nih, cuma butuh saya. Kalanya mereka ingin menjadikan Yesus itu sebagai seorang raja, dan Yesus akhirnya memilih untuk meninggalkan mereka. Artinya apa? Yesus adalah raja yang berbeda dengan dunia. Memang benar Yesus memberikan makan 5.000 orang, tetapi kehadirannya yang lebih utama adalah memberikan kelimpahan kepada kita, bukan dalam hal jasmani, tapi hal yang lebih utama. Apakah itu? Memberikan kelimpahan kepada kita melalui pengampunan dosa, kelimpahan kepada kita melalui hidup yang terdamaikan, memberikan kelimpahan kepada kita melalui kehidupan yang didelukan, memberikan kelimpahan kepada kita melalui kekekalan yang akan menjadi milik kita pada hari yang akan datang. Kalau dalam cara pandang ini kita melihat Yesus itu, maka kita berkata, hidupku sekarang benar-benar berlimpah. Tapi kalau kita melihat, memandang Yesus itu hanya kepada yang memberikan keinginan kita dalam hidup ini, maka kita akan berkata, hidupku tidak berlimpahan dalam waktu ini, saat ini. Tapi mari kita minta hidup kita ternyata penuh dengan kelimpahan, dengan menjadikan Yesus itu sebagai raja surgawi, bukan raja duniawi, yang memberikan kepada kita kekekalan, kelimpahan, dan kehidupan yang kekal. Berkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Dan kita sambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman saat ini yang memberikan kesegaran baru dan harapan baru kepada kami, bahwa ternyata Engkau ya Tuhan akan memenuhi segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan, dan Engkau dengan mujizat-Mu pasti akan bisa memberikan itu Tuhan. Karena itu saya bahwa Engkau adalah raja yang memberikan kelimpahan kepada kami, terutama kelimpahan dalam hal kehidupan rohani kami. Untuk setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi yang berkaitan dengan dosa, penyesalan, dan kematian kami, kiranya Tuhan melimpahkan itu, dan biarlah Tuhan dengan cerita firman-Mu pada saat ini kami semakin menyadari bahwa Engkau berkuasa memenuhi segala apa yang kami butuhkan. Adalah kami Tuhan, hanya yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Karena memang betapa Engkau tidak berkuasa memberikan segala apa yang kami inginkan, karena berkaitan dengan ketidakbersyukuran kami sebagai manusia, berkaitan dengan segala keinginan kami yang tidak akan pernah bisa ya Tuhan sempurna di dalam kehidupan ini. Karena itu, biarlah kami pulang dengan damai sejahtera dan berkata dalam hati kami, hidupku dilimpahi Tuhan, hidupku dilimpahi Tuhan, dan keluargaku dilimpahi oleh Tuhan. Terima kasih dan berterima kasih. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kita syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk mengumpulkan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan kemuliaan. Ini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah, beritakan dan saksikanlah Injil di segala tempat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya